mendengar. Saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu sebagai Ketua Komisi 2 DPR. Ada dissenting opinion, tapi kemudian MK tetap menolak gugatan terkait dengan sistem pemilu ini. Bagaimana kemudian Komisi 2 DPR menanggapi hal ini? Ya, itu pertama kita bersyukur dan kemudian memberikan apresiasi ya kepada 9 hakim konstitusi itu atau institusi Mahkamah Konstitusi yang betul-betul mendengarkan suara rakyat gitu ya. Karena saya sering mengatakan bahwa pemilu kita ini kan sudah berjalan hampir tahapannya sudah di bulan ke-13 dan masyarakat kita termasuk juga partai politik, penyelenggara pemilu, semuanya mempersiapkan berdasarkan dengan aturan yang sudah berlaku selama ini. Nah, kita waktu itu khawatir kalau misalnya terjadi perubahan tiba-tiba, ini akan menimbulkan kerumitan baru. Dan kemudian yang kedua, tentu rakyat mungkin sedikit kecewa ya, karena tanpa ada sosialisasi, waktunya sudah berjalan, tahapannya kemudian dirubah. Yang selama ini mereka diberi kesempatan untuk mengenal langsung siapa calon pemimpin, wakil mereka bisa berinteraksi, mengenal dan mencari tahu siapa yang memang akan menjadi wakil mereka itu terbuka. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjaga reputasi ya. 9 hakim konstitusi ini menjaga reputasi karena materi yang sama sebetulnya sudah pernah diputuskan pada tahun 2008. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi konsisten dengan keputusan yang sudah diambil pada tahun 2008 lalu. Baik, Doli, tentunya putusan ini bukan tanpa catatan. Bang Doli, tadi salah satu pertimbangan hakim menyebutkan sistem pemilu terbuka ataupun tertutup sama-sama berpotensi terjadi politik uang. Apakah artinya memang sistem pemilu kita ini perlu dievaluasi karena ternyata masih rawan menyebabkan terjadinya praktik politik uang dan tindak pidana korupsi? Oh iya, sebetulnya kita masih punya PR ya dalam konteks menyempurnakan sistem politik kita termasuk sistem pemilu kita. Makanya kami di Komisi 2 sebetulnya di awal periode itu sudah mendiskusikan dan kemudian menginventarisir ya mana undang-undang yang terkait dengan bangunan sistem politik kita yang harus kita revisi atau kita sempurnakan. Yang salah satunya adalah sistem pemilu kita atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang tentang pemilu kita. Dan waktu itu kami sudah menyiapkan sebetulnya draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya. Nah, tetapi waktu itu karena memang kita dilanda COVID, ya, energi kita semua terkonsentrasi untuk mengatasi wabah itu, maka kemudian waktu itu kita sepakat akan ditunda. Tetapi saya kira ke depan, menurut saya kita harus menyempurnakan karena apa yang disampaikan tadi oleh salah satu hakim konstitusi itu kan menunjukkan masih ada kelemahan ya dan masih ada bukan hanya soal politik uang saja tetapi masih banyak yang lain yang perlu kita sempurnakan. Oleh karena itu setelah pemilu ini saya kira kita memang harus segera bisa melakukan penyempurnaan atau revisi undang-undang itu. Iya, ada usulan tadi dari hakim yang punya dissenting opinion untuk menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas. Menurut Anda bagaimana, Bang Doli? Nah, saya kira begini, kalau nanti kemudian kita bisa melakukan atau sepakat ya untuk melakukan revisi itu setelah pemilu, kita mempunyai waktu yang cukup dan dalam suasana yang tenang. Jadi artinya kita masih menghadapi pemilu 5 tahun yang akan datang. Gitu ya, kalau kita laksanakan di awal-awal periode setelah pemilu itu, tadi masih cukup waktu dan kemudian kita dalam suasana yang tidak dalam berkompetisi seperti yang sekarang. Jadi kita bisa lebih punya energi untuk mengelaborasi, kemudian melakukan banyak diskusi, berdialog, menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kita carilah yang terbaik seperti apa, gitu. Dan pilihan kita banyak sebenarnya, ya. Kalau bicara tentang sistem pemilu, itu rumpunnya itu besar sekali. Ya, kalau bicara tentang kutub, sementara ini ada 3 kutubnya, ya. Kutub proporsional, ya, kemudian ada kutub distrik atau majoritaria. Nah,
kemudian ada yang campuran gitu ya, yang mix system. Nah, masing-masing 3 kutub ini juga banyak variannya gitu. Jadi kita apa namanya, disuguhkan banyak sekali pilihan dan kita bisa mencari yang paling ideal, yang paling sempurna dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita saat ini dan ke depan. Itu nanti bisa kita diskusikan secara mendalam. Baik, Bang Andreas, Bang Doli, artinya kita sama-sama sepakat bahwa memang sistem pemilu kita saat ini masih banyak kelemahan, perlu ada evaluasi, perlu ada revisi ke depannya, tapi juga bukan berarti mengubahnya menjadi sistem pemilu tertutup. Artinya sebenarnya aspek-aspek apa saja yang harus tetap ada pada sistem pemilu kita walaupun nanti kemudian akan ada revisi-revisi ke depannya? Ya, tentu sebetulnya ada kelebihan dan ada kelemahan. Masing-masing sistem pilihan kita itu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, tetapi kita setiap saat kan satu negara, bangsa itu kan berkembang ya, termasuk soal pertumbuhan dan perkembangan demokrasinya. Nah, seiring dengan berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat, terus kemudian tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, daya daya respons terhadap perkembangan politik dari masyarakat itu juga akan mempengaruhi mana sistem pemilu yang memang mendekati paling sempurna. Nah, oleh karena itu saya kira kita sudah punya pengalaman ya, sudah 20-an, hampir 25 tahun reformasi. Kita juga selama ini coba mengevaluasi 5 tahun sekali. Nah, udah saatnya lah saya kira sekarang kita sudah menemukan, kalau selama ini kita trial and error gitu ya, kita sudah bisa menetapkan mana sistem pemilu yang ajeb gitu ya, yang permanen dalam waktu 15-20 tahun yang akan datang, yang itu diambil dari pelajaran-pelajaran kita melakukan uji coba selama beberapa kali pemilu ini gitu. Nah, prinsip-prinsipnya tentu adalah pertama sistem demokrasi itu sendiri, di mana kita menyebutkan suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi keterlibatan rakyat di dalam pengambilan keputusan itu menjadi prinsip utama gitu. Nah, kemudian Bang Doli, supaya sistem itu menjadi lebih sederhana ya. baik, silakan dilanjutkan Bang Doli, tadi sempat terputus audionya. Lebih simpel ya. Artinya yang lebih dipahami oleh masyarakat kita ya, sehingga mereka tidak menganggap pemilu ini yang pemilu yang rumit, pemilu yang merepotkan dan segala macam. Jadi mereka menganggap pemilu ini ya pemilu yang menyenangkan begitu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah ya tadi kita menginginkan supaya pemilu kita itu pemilu yang bersih ya. Jadi jauh dari praktek-praktek moral hazard pemilu seperti money politics, kemudian political transaksional dan seterusnya. Nah, yang keempat prinsipnya adalah pemilu ini kan media ya. Media bagaimana masyarakat itu bisa memilih pemimpinnya atau wakil-wakilnya yang bisa mereka harapkan membawa perubahan dalam masyarakat kita, dalam kemajuan bangsa dan negara gitu. Nah, jadi sebisa mungkin pemilu itu adalah pemilu yang betul-betul merepresentasikan ya, suara mayoritas rakyat ya, yang dipilih secara rasional, secara objektif oleh masyarakat kita gitu. Nah, prinsip-prinsip itu saya kira yang memang harus terpenuhi pada saat kita nanti melakukan penyempurnaan sistem pemilu ini.